Selamat sore pemirsa TVRI Yogyakarta, sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri sore hari ini, Sabtu sore-sore kita bisa ketemu tentunya di konsultasi kesehatan. Ya, di mana lagi kalau bukan di TVRI Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan kabar baik itu yang kami harapkan Anda bersama keluarga sembari menikmati kudapan sore, hasil tangan dari istri tercinta, ibunda tercinta, eyang tercinta, siapapun lah ya sore hari ini. Yang jelas kami akan berbagi bagaimana hidup sehat tanpa obat dengan akupressure. Ya, sudah hadir di studio bersama kami tentunya seorang terapis yang sudah tidak asing lagi wajahnya. Beliau adalah Ibu Siti Fatona. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore Mbak. Apa kabar Bu sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Tetap sibuk ya Bu, rute Jogja, Solo, terus mana lagi nih? Betul. Ada lagi rute yang baru? Belum. Ditunggu. Oh, Magelang belum ya? Belum, ditunggu masih lagi. Terjangkau bisa ke Jogja. Masih bisa ke Jogja ya. Kemudian juga ada Pak Ari. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Iya, Pak Ari ini mantan pasien Bu Siti ya. Iya. Sekarang juga masih pasien juga. Masih sekali. Pasien. Iya. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Saya kebetulan kemarin kena stroke ringan ya. Stroke ringan. Jadi ada penyumbatan di otak kecil. Ya sempat ke rumah sakit 1 minggu. Dan sebelah kanan itu belum bisa digerakkan waktu pulang. Habis dari rumah sakit saat itu ya. Iya. Kemudian ketemu Bu Siti ya. Kebetulan saya Ada adik. putranya adik Ibu Siti les di tempat adik saya. Oh, jodoh. Saya disuruh ke Ibu Siti. Saya langsung ke sana. Alhamdulillah. Iya. Tidak memikir-mikir lagi ya. Enggak. Itu Karena dia. saya kalau berobat yang penting itu kan kita semangat untuk sembuh Ya. ada. Dan yang jelas kita semangat ada untuk sembuh ada dan percaya berobat itu. Percaya. Nah, nanti kita ngobrol panjang lebar ya, Iya. Ari ya. Ya, dan juga untuk pemirsa, pastikan tetap bersama kami, ikuti terus bincang-bincang konsultasi kesehatan bersama Ibu Siti Fatona, seorang terapis bagaimana hidup sehat tanpa obat dengan akupressure ya. Mungkin ada yang baru saja mendengar atau mungkin ada yang sudah menyimpan banyak banget pertanyaan. Nanti kami akan buka interaktif bersama Anda semua melalui telepon ya di 0274 580 800. Baik Bu Siti, ini ada akupressure. Nah, Ya. ada juga akupressure, akupuntur. Nah, itu mungkin ada beda-bedanya lagi ya. Ya. Tapi akupressure apa tuh, Bu? Kalau akupressure itu penekanan titik saraf yang berada di telapak kaki yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Itu akupressure, penekanan. Pakai alat? Iya, pakai alat kayu tumpul. Itu penekanan, kemudian nanti ada pemijatan seluruh tubuh sampai ke belakang, kemudian wajah juga ada. Tapi kalau untuk dari betis ke atas tidak memakai alat kayu seperti ini. Tapi khusus pakai tangan. Untuk kayu ini khusus untuk telapak kaki. Ya. Ya, itu akupressure ya. Akupressure. Jadi lebih pada penekanan. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, sebenarnya kenapa kok hanya di bawahnya saja terus menggunakan penekanan-penekanan pada titik-titik tertentu? Karena kan di sini simpul saraf. Simpul saraf ada di telapak kaki. Jadi kita metode penyembuhan, justru ini inti penyembuhan yang menghasilkan kesembuhan, yaitu penekanan telapak kaki yang memakai alat kayu tumpul yang berada di telapak kaki. Karena di telapak kaki ini ada sekitar 58 titik sebelah kanan, 58 titik sebelah kiri. Organ tubuh yang berhubungan, titik saraf organ tubuh yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Oh, jadi ketahuan langsung di situ ya? Insya Allah ketahuan. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Ibu belajar karena keturunan atau karena gimana nih? Ada pengalaman tersendiri ya, kan? Sebetulnya memang tadinya saya pengalaman pribadi yang tidak sengaja, kemudian akhirnya saya pelajari. Jadi kebetulan saya punya penyakit asma yang keturunan. Oh, asma yang keturunan ya, bukan ilmunya. Enggak, ya keturunan. Saya kena asma. Kena asma. Kemudian saya punya teman, beliau seorang pakar akupressure. Kemudian saya di terapi waktu itu setiap hari. Kok setelah saya merasakan setelah terapi ini kok saya tidak pernah kumat ya sesak saya. Sampai lama saya terapi, akhirnya saya pikir kenapa sih ini juga tidak saya pelajari gitu kan. Akhirnya saya pelajari, saya mulai bisa, tapi kemudian saya tidak langsung berani ke orang lain. Saya coba dulu ke keluarga, kebetulan saya coba dulu ke anak saya dulu. Kebetulan waktu itu anak saya masih SMP, dia itu kalau datang bulan suka sakit. Sampai kalau lagi datang bulan itu, kalau sakit sampai di antar temennya pulang ke rumah. Sampai pingsan-pingsan di sekolah. Dan kemudian saya terapi anak saya, alhamdulillah juga berhasil. Itu anak saya. Kemudian suami saya juga kena batu empedu waktu itu. Padahal waktu itu menurut medis, karena saya juga sebelum saya coba dengan akupressure,
Saya bawa ke medis dulu, ternyata waktu itu kata medis ini baru 4 bulan bisa keluar batunya, batu ginjal. Bukan batu empedu, maaf ya, batu ginjal. Waktu itu saya coba ke salah satu dokter yang terkenal di Jogja. Beliau mengatakan ini batu ini akan keluar setelah 4 bulan. Jadi harus pakai obat setiap hari selama 4 bulan, karena waktu itu pilihan saya pakai obat. Ternyata waktu itu saya terapi sehari 2 kali, Mbak. Saya pikir karena waktu itu suami saya kerja di luar Jawa ya, di luar Indonesia. Jadi beliau suami saya cuma punya libur sebentar. Saya setiap sehari 2 kali. Alhamdulillah yang perkiraan seorang medis ya, 4 bulan batu ginjal baru keluar, ternyata waktu itu 2 minggu kali 2 berarti 28 kali. 28 kali batunya keluar. Nah, dari situlah saya mantep ya, Mbak. Ternyata dengan akupresur bisa menyembuhkan. Kemudian saya belum berani buka sendiri. Kemudian saya bekerja sama dengan salah satu pakar akupresur. Sekitar 2 tahun saya bekerja sama, sampai akhirnya saya memberanikan diri membuka sendiri. Dari pengalaman bekerja sama dengan pakar akupresur, kemudian saya berusaha mengikuti seminar-seminar akupresur. Dari situlah saya berani, akhirnya sekarang sudah sekitar 11 tahun. 11 tahun Ya, berhasil saya mengobati dengan kasus macam-macam pastinya ya, Ya, Bu ya. alhamdulillah, Ya, ya. itu metode pengobatannya bagaimana, Bu? Metode pengobatannya itu penekanan. Oh, penekanan. Penekanan Ini titik pasien saraf. harus terlentang Ya, tidur. posisi si pasien harus dalam keadaan tidur terlentang. Kemudian biasanya kita melakukan telapak kaki kanan dulu, kemudian ditekan-tekan setiap titik ya. Kemudian dua-duanya, setelah itu nanti dilepas tekanan ini, kita memakai memakai tangan, kita ambil juga tekanan-tekanan, karena ada titik-titik yang lain yang tidak perlu pakai alat kayu seperti ini. Jadi ada bagian pernapasan, bagian keseimbangan itu tidak perlu pakai kayu, cukup dengan tangan. Ditekan gitu ya. Kemudian bagian pundak, misalnya kasus-kasus kolesterol itu di bagian pundak juga nggak perlu pakai kayu. Kemudian bagian pinggang itu nggak perlu pakai kayu. Nah, sampai nanti ke bagian atas tidak perlu pakai kayu. Nah, nanti itu berapa lama itu, Ibu? Kira-kira? Kurang lebih gini, Mbak. Ini kan pada saat penekanan, kalau si pasien dalam keadaan sakit, punya penyakit, dia akan menimbulkan sakit karena kan ada pengkristalan. Tapi kalau nggak ada penyakitnya akan lebih mempercepat. Jadi untuk berapa lamanya tergantung kekuatan si pasien. Tapi kita biasanya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. 45 menit atau 1 jam ya? Itu untuk semuanya loh, Mbak, nggak hanya penekanan. Ini aja. Kalau penekanan kurang lebih 15 menit. Setelah itu sampai penekanan untuk relaksasinya kurang lebih 1 jam. 1 jam ya. Iya. Nah, sekarang kita ke Pak Ari dulu ya, Bu ya. Nah, Monggo. ini kan Pak Ari tadi punya pengalaman langsung yakin ke tempat Bu Siti gitu kan. Itu pada saat itu penyakitnya stroke atau ada penyakit lain? Stroke nggak ada. Stroke ya. Asam urat, kolesterol. Dan asam urat, kolesterol waktu itu. Tapi saya, sebelum itu kan saya rutinitas ke lab ya, cuma cek apa aja. Untuk gula, untuk kolesterol masih tinggi terus. Nah, pertama kali ke Bu Siti gimana? Antri atau terus langsung Enggak juga, tahun kita Bu langsung Siti? ke sana. Langsung. Karena disarankan putranya Bu Siti, kebetulan murid adik saya. Udah nanti terapi ke ibu saya aja, ya udah saya ke sana. Alhamdulillah 20 kali ke sana saya bisa naik sepeda. 20 kali ke sana. Itu setiap hari? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya, saya menyarankan waktu itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Jarem nggak, Pak? Ya lumayan. Tapi karena kita udah punya semangat untuk sembuh ada, ya kita kesampingkan rasa sakit itu ya. Oh, iya. Karena sakit betul. Sakit betul ya? Apalagi kalau pas yang ditekan kita tuh rasa sakit itu akan panas yang jelas. Panas sekali. Itu rasanya ya? Itu sakit sekali. Iya, Betul, iya. tapi kita tahan karena kita ingin sembuh. Oh. Dan yang jelas kalau setiap habis terapi, itu kaki itu jangan sampai kena air. Ya. Kenapa, Bu? Karena nanti demam. Takutnya demam. Nah, kalau si pasien tidak dalam keadaan daya tahan tubuhnya bagus, kalau habis terapi memang kita menyarankan sebaiknya tidak langsung kena air. Jadi ada syarat-syarat tertentu setelah terapi atau syarat-syarat tertentu setelah terapi. Jadi syaratnya itu setelah terapi tidak boleh kena Tidak air boleh kena selama air. 1 jam telapak kakinya. Telapak kakinya saja. Iya. Syarat-syarat lain apa, Bu? Ada Untuk pasien-pasien. setelah terapi telapak kaki tidak boleh kena air selama 1 jam. Kemudian kalau mau mandi tunggu 2 jam. Kemudian kalau mau minum obat, seandainya pasien sudah terbiasa minum obat,
kita boleh dulu minum obat sampai kita nanti menyarankan berhenti, dikurangi, itu boleh minum obat 4 jam sebelum terapi atau 4 jam setelah terapi. Ya. Gitu. Memang di sini tema kita hidup sehat tanpa obat. Tapi kalau dari kita baru mulai, kita juga tidak saklek harus menghentikan. Karena kadang-kadang ada pasien sudah medis dulu ya, kayak Pak ini sudah ke medis juga. Udah. Ya, saya waktu itu Pak Ari. lama di PKU Sempat ya. 7 hari. Terus belum ada perubahan. Ya saya karena sudah belum ada perubahan, masih pulang, masih di papak di tempat saya di rumah sampai dari rumah sakit sampai di rumah itu 20 hampir sebulan saya nggak masuk. Saya terapi ke Bu Siti 2 hari sekali. 2 hari sekali. Nah, pas ya tiap hari saya diantar terus sama adik saya. Pas ke dapur itu saya coba naik sepeda. Ternyata kita pegangan sudah bisa, saya sepeda terus. Langsungnya, tapi sekarang masih rutin atau 2 hari sekali masih juga? Masih rutin juga, karena untuk penyembuhan yang selama untuk perlu waktu itu untuk saraf motoriknya. Oh ya. Karena saya untuk pengucapan lafal R itu masih belajar. Masih belum bisa jelas kadang-kadang. Ya bisa R itu tapi kan belum pengucapan belum jelas. Belum seperti semula ya Pak belum ya. Bisa. Dan di sini masih ada rasa semutan sama di ujung lidahnya. Gitu. Jadi sekarang tetap masih rutin. Kita rutinitas itu. Ya, nah kan tadi ada Pak Ari, ada kolesterol, asam urat, terus ada stroke. Nah, penyakit lain Bu yang mungkin terkait kan ada ya pasangan suami istri yang mungkin ingin punya anak. Tadi kan sudah ada menstruasi ya, atau mungkin jadi dengan akupresur ini kita nggak hanya menyembuhkan penyakit seperti yang diderita Bapak Ari, kita juga bisa menyembuhkan tidak bisa punya keturunan. Kemudian mungkin kurang jreng, kurang jos. Kurang jos biasanya pada Pak Sutri. Untuk itu. Kemudian pengaruh juga dengan gula darah meningkat, otomatis kita membahasakan ke si otong ya. Oh ya. Si otongnya juga jadi berpengaruh gitu. Jadi memang kita tujuannya memperbaiki fungsi sarafnya. Kan akupresur ini tujuannya memperbaiki fungsi saraf yang sudah mati karena faktor usia atau lemah ya, bukan mati. Ada juga karena faktor usia seperti kena penyakit, seperti contohnya Pak Ari. Dengan orang kena stroke kan otomatis saraf-saraf melemah. Nah tujuan kita memperbaiki fungsi sarafnya supaya dia lebih aktif kembali, bekerja kembali. Baik Bu Siti, jadi memperbaiki syaraf ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi sekaligus membuka kesempatan untuk pemirsa semua bisa berinteraksi bersama Bu Siti, mungkin juga bisa sharing sama Pak Ari ya. Ya, baiklah pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan tentang hidup sehat tanpa obat dengan akupresur, tentunya di konsultasi kesehatan. Tetap bersama kami. Eksplorasi potensi-potensi desa dari seluruh pelosok desa daerah istimewa Yogyakarta. Sabah Desa, setiap hari Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pokoknya Sabun Desa, suke wawasan, suke sedulur. Salam. Pilih wakil rakyat dan pemimpin yang memikirkan nasib rakyat. Jangan golput. Saya tidak golput. Ini hak politik kita. Ikut pemilu berarti turut memperbaiki nasib rakyat dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Hari gini golput kuno. Apa kabar pada saudara-saudaraku, warga masyarakat Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan? Mari kita gunakan hak pilih kita di dalam pemilihan umum 2014. Ayo kita sama-sama pergi ke TPS pada tanggal 9 April 2014. Kita gunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Ayo kita menyoblos bersama saya. Terima kasih banyak pemirsa TVRI Yogyakarta, senang sekali masih setia bersama kami tentu di konsultasi kesehatan ya. Ya, mungkin ada yang baru saja bergabung, silahkan bisa langsung telepon di 02745800800 untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya ya. Monggo, ada Ibu Siti di sini, beliau adalah terapis dari
akupressure ya, hidup sehat tanpa obat. Dan juga ada Pak Ari di sini, sekarang masih tetap menjadi pasien setia. Beliau itu dulu stroke ya, masih ada kolesterol gitu ya Pak Ari ya. Ya baik, monggo di 0274580 800. Sambil menanti kita lanjutkan lagi. Tadi ada penyakit-penyakitnya, salah satu tadi ya tentang hubungan suami istri, keharmonisan, terus misalnya kanker. Oh ada telepon. Oh iya baiklah, kita terima dulu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, maaf dengan siapa? Selamat sore Pak Mardi di Gunung Kidul Bu. Pak Mardi di Gunung Kidul. Ya, monggo silakan Pak Mardi. Ini selamat sore Bu Dede. Selamat sore Pak Mardi. Ini mau nanya ini. Monggo. Pergelangan kaki dua-duanya ini bengkak.